Halo semuanya, di sesi kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng salah satu aspek paling fundamental dalam penulisan, yaitu ejaan bahasa Indonesia. Ini bukan cuma soal benar atau salah ya, tapi soal gimana kita bisa mastiin ide kita itu sampai ke pembaca dengan jernih, jelas, dan tentunya profesional. Oke, kita mulai dari yang paling sering bikin galau. Jujur deh, seberapa sering kamu berhenti sejenak pas lagi ngetik di mana, terus mikir, ini disambung atau dipisah ya? Atau mungkin antara keluar dan keluar? Tenang, kamu nggak sendirian. Dan dalam beberapa menit ke depan, kita akan tuntaskan semua keraguan ini. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari aturan main dasarnya, terus kita lanjut ke kekuatan huruf kapital dan tanda baca. Setelah itu, kita lihat gimana bahasa kita menyerap kata-kata asing, dan terakhir, kita jawab pertanyaan krusial. Kenapa sih ini semua penting? Yuk, kita mulai. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Sebelum kita bahas detailnya, kita perlu sepakat dulu nih. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan ejaan itu? Gampangnya gini, ejaan itu adalah cara kita mengubah bunyi bahasa menjadi tulisan. Ini bukan aturan yang dibuat asal-asalan, tapi sebuah sistem standar, semacam blueprint yang memastikan apa yang kamu tulis bisa dipahami persis seperti yang kamu maksud, biar nggak ada salah tafsir. Dan acuan kita ini yang paling resmi dan paling baru ya, EYD edisi kelima. Jadi, semua yang kita bahas di sini bukan berdasarkan opini atau kebiasaan, tapi murni dari pedoman yang berlaku untuk seluruh komunikasi resmi di Indonesia. Oke, kita lanjut ke elemen yang paling kelihatan di tulisan kita, huruf kapital. Mungkin kelihatannya sepele, tapi kalau penggunaannya tepat, kualitas tulisan kita bisa langsung naik level loh. Nah, kita lihat beberapa aturan kunci yang paling sering kita pakai. Pertama, huruf pertama di awal kalimat. Ini udah pasti. Terus, nama orang, jelas ya. Istilah keagamaan seperti Tuhan Yang Maha Esa, ini wajib kapital. Nama geografi yang spesifik, misalnya Gunung Semeru, juga pakai kapital. Tapi kalau cuma bilang gunungnya aja, hurufnya kecil. Judul buku dan sapaan langsung seperti Selamat Pagi Dokter juga mengikuti aturan ini. Ini fondasi dasarnya. Selain huruf kapital, ada juga nih senjata lain. Huruf miring. Fungsinya itu buat ngasih penekanan khusus. Biasanya kita pakai buat judul buku, istilah asing yang belum ada padanannya seperti de facto, dan tentunya nama ilmiah. Huruf miring juga bisa banget dipakai untuk menegaskan satu kata spesifik di dalam kalimat. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering dianggap rumit, padahal punya kekuatan luar biasa, tanda baca. Anggap aja tanda baca ini kayak rambu lalu lintas dalam tulisan kita. Mereka yang ngatur alur, ngasih jeda, dan mastiin pesan kita nggak bertabrakan maknanya. Dan contoh ini nunjukin betapa saktinya sebuah koma. Coba lihat bedanya. Kalimat pertama tanpa koma bisa diartikan cuma siswa bernilai tinggi saja yang diterima. Tapi di kalimat kedua, adanya koma mengubah frasa baik laki-laki maupun perempuan jadi keterangan tambahan. Hasilnya, maknanya jadi kebalikannya. Semua siswa wajib ikut. Beda banget kan? Nah, ini juga sering ketukar. Tanda hubung yang pendek, minus, itu fungsinya buat nyambungin kata ulang atau imbuhan. Sedangkan tanda pisah yang lebih panjang, minus, fungsinya beda. Biasanya untuk menunjukkan rentang, kayak Jakarta, Bandung, atau buat nyisipin penjelasan penting. Jadi beda bentuk, beda juga fungsinya. Kita semua tahu titik itu fungsinya buat mengakhiri kalimat. Tapi ternyata lebih dari itu loh. Titik juga dipakai sebagai penanda dalam daftar, jadi pemisah yang presisi dalam satuan waktu, dan yang penting, sebagai pemisah ribuan untuk angka jumlah, seperti dalam 13.000 pulau. Jadi titik bukan cuma tanda berhenti ya. Oke, kita pindah ke topik yang seru banget nih, yaitu tentang gimana bahasa kita itu tumbuh dan berkembang. Bahasa Indonesia itu hidup, dia terus menyerap kata-kata baru, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Jadi ada dua cara utama penyerapan kata. Pertama, ada pinjaman langsung, di mana ejaan aslinya kita pertahankan. Contohnya de facto. Kedua, yang paling umum, adalah adaptasi. Ejaannya diubah biar cocok dengan kaidah dan lidah kita. Misalnya, oktav dari Belanda menjadi oktav, atau hakikat dari Arab menjadi hakikat. Kita udah bahas banyak aturan. Sekarang pertanyaan terbesarnya, terus kenapa? Kenapa kita harus peduli sama ini semua? Apa sih untungnya nulis dengan ejaan yang bener? Gini, menguasai ejaan itu tujuannya bukan buat jadi polisi bahasa yang suka nyalah-nyalahin tulisan orang. Bukan itu.
Tujuannya jauh lebih praktis. Ini semua soal kejelasan, biar pesan kita sampai utuh. Ini soal profesionalisme, karena tulisan yang rapi itu mencerminkan pemikiran yang rapi. Dan ini soal efisiensi, biar pembaca nggak buang-buang waktu mencoba memahami maksud kita. Jadi, coba ingat kutipan ini. Ejaan yang tepat itu bukan cuma sekedar aturan, tapi itu adalah bentuk kita menghormati pembaca. Dengan tulisan yang benar dan rapi, kita menunjukkan bahwa kita menghargai waktu dan perhatian mereka untuk memahami ide-ide kita. Nah, sebagai penutup, satu pertanyaan buat kamu. Dengan bekal pengetahuan baru ini, kira-kira kesalahan ejaan apa, mungkin penulisan di yang masih disambung, atau penggunaan koma yang kurang tepat, yang sekarang bakal paling sering kamu sadari di sekitar kamu? Coba deh perhatikan. Selamat mengamati!